Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkumpul semuanya? Akhi Ihyan ada? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah bil khair. Sekarang Ustaz Afwan, Ustaz, aneh lagi meng-off-kan kameranya, lagi ada kesibukan juga. Insya Allah nanti aneh bakalan memperhatikan juga lewat itu. Oke. Sekarang Ustaz. Oh ya Ustaz, izin nanti yang bakalan memandu kita Kevin, Insya Allah. Oke ya. Tunggu aja Ustaz. Hakimnya ada? Kevinnya Insya Allah. Kevin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Alhamdulillah. Ya, tafadhol. Udah boleh mulai ini Ustaz. Ya, tafadhol, akhi Kevin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di meeting Zoom ini untuk melakukan talaki yang bertemakan Guidance of Life, yang artinya pedoman hidup. Tak lupa pula salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemateri kita, pertama-tama saya akan membacakan biodata pemateri kita yang bernama Bapak Ahmad Fadhil Rizki, SPD MH, yang berpendidikan agama di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Az-Zain Bogor dan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Asyodikin Batam. Beliau berpendidikan non-formal di kampung Inggris, Pare, mempelajari bahasa Arab dan Inggris selama 2 tahun. Pendidikan akademiknya S2, Hukum Islam, konsentrasi tafsir Al-Quran dan hadis. Pekerjaan beliau yaitu merupakan dosen Stein MU, Stein SAR, dan STI Pembangunan. Mungkin cukup itu saja. Boleh dilanjutkan oleh materinya, boleh langsung disampaikan oleh Ustadz. Untuk Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Yang Bapak muliakan Ketua FSI Kolbun Salim ada bergabung dengan kita? Ada? Dan yang Bapak muliakan peserta kawan-kawan ya teman-teman ikhwah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ikhwah sekalian adalah pejuang-pejuang yang membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita membantu agama Allah, maka Allah pun akan membantu kita dan mengkokohkan langkah kaki kita ketika kita hidup di dunia maupun nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwah sekalian, afwan ya, Bapak agak telat, ada sedikit miskomunikasi ya. Jadi tadi Akhi Ihyan menyangka link Zoom-nya sudah dapat, tetapi Bapak belum mendapatkan link Zoom-nya, jadi saling menunggulah, sama-sama menunggu. Akhi Ihyan menunggu Bapak, Bapak pun menunggu beliau. Jadi saling menunggu. Ya, ikhwah sekalian, beberapa minggu yang lalu Bapak diminta untuk mengisi ya pada kegiatan kita menjelang siang kali ini, yaitu dengan judul Guidance of Life. Ya, Guidance of Life. Dalam hati Bapak kan, ini mantap pula pakai bahasa Melayu dia. Ya, pakai bahasa Melayu. Guidance of Life, pedoman atau petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau sedikit kita membahas tentang pedoman, ya ikhwah sekalian, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita punya mobil misalnya, kita punya mobil, tidak ada pedomannya, tidak ada petunjuk untuk menggunakan mobil, maka insya Allah sebulan pemakaian, insya Allah mobil itu akan rusak. Betul ya ikhwah ya? Kita nggak tahu membedakan mana mobil manual, mana mobil matic. Ya, kita bawanya asal-asalan, tidak menggunakan pedoman, tidak menggunakan guidance. Ya, kita lihat lagi pesawat ya. Kalau pesawat itu tidak kita ikuti pedomannya atau petunjuk bukunya, ya, guidance-nya, insya Allah pesawat itu akan jatuh. Ya, pesawat itu akan jatuh dan masuk ke laut. Ya, sudah banyak itu kejadian-kejadian. Ya, begitu juga manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, ya, telah mengadakan, ya, guidance of life bagi ciptaannya, petunjuk kehidupan bagi ciptaannya. Kalau kita lihat, ya, manusia saja menciptakan suatu benda butuh pedoman, butuh petunjuk. Ya, bagaimana dengan Allah yang menciptakan manusia? Pasti lebih, ya, pasti lebih mengadakan suatu pedoman atau petunjuk bagi manusia. Coba kalau seandainya manusia itu, ya,
tidak memiliki pedoman maupun petunjuk dalam kehidupannya, maka pasti dan pasti insya Allah dia akan menjadi manusia yang merugi di atas muka bumi ini. Kalau kita melihat ikhwah sekalian, ya, begitu Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengadakan guidance, pedoman bagi manusia itu. Apa itu? Yaitu Al-Qur'anul Karim yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sanalah kita Al-Qur'anul Karim itu menjadi patokan bagi kita, pedoman bagi kita. Maka kita tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kitabullah yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah kita baca, telah kita pahami, telah kita hafal, ya, telah kita amalkan dan kita sampaikan? Maka inilah yang menjadi tugas-tugas ikhwah sekalian, ya, di LDK FSI Kolbun Salim ini, ya, untuk menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala kepada ikhwah-ikhwah yang lain. Ya. Jadi ini adalah bentuk dakwah kita, ikhwah sekalian. Bentuk dakwah kita. Maka kalau Bapak melihat saat ini pemuda-pemuda banyak yang jauh, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Masa mudanya lebih banyak digunakan untuk main-main, ya. Masa mudanya banyak digunakan untuk kesia-siaan. Masa mudanya banyak digunakan untuk foya-foya. Menghabiskan sesuatu, menghabiskan waktunya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nanti ikhwah sekalian, ketika nanti kita diadili di hadapan di sidangnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pemuda-pemuda, adalah masa mudamu digunakan untuk apa? Ya. Masa mudamu digunakan untuk apa? Dan alhamdulillah, masa muda kita Allah gunakan untuk membantu agama Allah. Mendidik, membina, ya, yaitu adik-adik kita nantinya. Ya, adik-adik kita nantinya kita bimbing dia, ya, bagaimana dia bisa memaksimalkan waktunya untuk mengenal Allah, untuk taat kepada Allah. Maka inilah yang akan menjadi amal jariah bagi kita sampai nanti yaumul qiyamah. Ingat, kalau mati anak Adam, kata Nabi SAW, ada 3, ya, ada 3 hal yang akan selalu masuk ke dalam tabungan amal kita, yaitu amal jariah kita. Itu 1. Ya. Yang kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Mungkin di sini salah satunya masuk. Ya, mungkin bisa jadi itu amal jariah kita, ya, sedekahun jariah kita, bisa jadi anak yang soleh yang kita miliki, ataupun ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan kepada adik-adik kita, ya, kepada adik-adik kita di LDK Kolbun Salim. Memang Bapak secara tatap muka belum ada ya jumpa dengan teman-teman ikhwah sekalian. Cuma di sini yang pada lulus semua, ya, sudah lulus, ya? Sudah lulus atau belum lulus? Kalau boleh Bapak tahu? Izin Ustaz, dari sebagian dari kita itu ada yang sudah alumni dan juga masih ada yang belum lulus, Ustaz. Masih ada wujud kuliah. Oh ya, jadi ada sebagian yang sudah lulus yang menjadi alumni dan Ya. ada yang masih kuliah, ya. Jadi ini adalah tugas kita, ya. Mengapa, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai guidance, sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi kehidupan kita. Kalau kita lihat teman-teman, misalnya, ya, mungkin ikhwah sekalian, kalau ingin melihat contoh anak yang soleh, misalnya, ya, coba buka Guidance of Life, ya, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kalau kita ingin melihat contoh anak yang soleh,
Nggak usah jauh-jauh. Kita lihat Nabi Ismail alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di kalam. Ya. Kalau misalnya kita ingin melihat wanita yang soleha, nggak usah jauh-jauh. Kita buka guidance of life itu. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu siapa? Maryam alaihissalam. Ya, wanita soleha. Kalau seandainya kita ingin melihat wanita yang sudah menikah, yang dia wanita yang soleha, kita bisa melihat daripada Aisyah, yaitu istrinya Fir'aun laknatullah alaih. Gak usah jauh-jauh. Ini menjadi pedoman bagi kita. Kalau kita ingin melihat ya anak yang dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gak usah jauh-jauh. Kita buka lagi Al-Qur'anul Karim itu. Kita lihat kisahnya Kan'an, anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semuanya itu sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya. Inilah yang menjadi guidance dalam kehidupan kita. Saat ini dalam kehidupan kita butuh petunjuk dan butuh pedoman. Tetapi yang anehnya, kita mendapatkan petunjuk itu dan pedoman itu selain daripada apa yang telah ditetapkan Allah. Makanya banyak saat ini manusia yang dia sampai mati pun tidak mendapatkan solusi. Kenapa? Dia tidak mengambil pedoman, petunjuk itu daripada kitabullah. Maka di sini kita ikhwah sekalian, ya, kita ambillah pedoman itu, baik pun petunjuk itu dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin mendapatkan suatu solusi, maka kita bukalah kalamullah. Insyaallah ya ikhwah ya sekalian ya. Jadi semuanya diceritakan. Contoh tentang penguasa yang zalim pun semua Allah ceritakan. Ya, tentang penguasa yang zalim, penguasa yang khianat, ya, penguasa yang tidak adil. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa'adalluna sabila. Ya. Pengikut-pengikut penguasa yang zalim ini mengatakan, ya Allah, Rabbana at inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, azablah ya pemimpin-pemimpin kami atau penguasa-penguasa kami yang zalim, yang dulu kami mengikuti mereka. Ya, kami ikuti mereka tetapi kami nggak tahu manau. Kami ikut-ikut aja. Ya. Begitu juga tentang Fir'aun laknatullah alaih, ya, yang mana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan Fir'aun, idhhab ila fir'auna innahu tagha, ya, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Dakwahilah Fir'aun itu, ya, mungkin dia sudah melampaui batas. Banyak kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita untuk menjadi pedoman, guidance maupun petunjuk dalam kehidupan kita. Ya. Maka ikhwah sekalian, dan kita tidak usah ragu lagi, ya. Yang Allah kata mengenai Al-Qur'an itu, ya, dzalikal kitabul la raiba fi, ya, hudal lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah sekalian, tidak ada satupun manusia yang bisa menyamai keontentikan, ya, atau kesohihan daripada Al-Qur'an atau kitabullah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menentang kalau seandainya ada satu manusia yang bisa membuat, ya, satu surat saja yang sama persisnya, ya, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan sampai saat ini belum ada yang bisa menyamai itu, yang membuat satu surat, ya, yang sama dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Maka ikhwah sekalian, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan memang sama sekali, tidak ada sama sekali. Bahkan kalau kita mempelajari tentang ilmu perbandingan agama, bagaimana dijelaskan di situ bahwa
Al-Quranul Karim ini sudah dibuktikan secara ilmiah. 80% bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Coba kita lihat misalnya contoh penciptaan manusia. Ya. Kita lihat contoh penciptaan manusia. Kalau kita melihat 14 abad yang lalu, Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita konsep penciptaan manusia. Yang mana ilmuwan saat ini baru tahu bahwa konsep yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang penciptaan manusia, mulai daripada nutfah, maaf cakap ya, sperma, setelah itu menjadi daging, ya daging itu setelah itu Allah mengadakan menjadi tulang, dan tulang itu dibalut menjadi daging lagi, sehingga jadilah manusia. Ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang telah disampaikan kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada kita ini memang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bisa kita lihat bahwa ya Nabi yang ummi, ya tidak bisa baca dan tulis, tetapi diakui ya bahwa Nabi SAW ini adalah seorang nabi utusan Allah. Tidak bisa baca dan tulis, tetapi mengetahui konsep penciptaan manusia yang saat ini baru bisa diketahui oleh ilmuwan-ilmuwan. Coba kita lihat lagi. Di dalam Al-Quran dikatakan, marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan ada dua laut. Ada dua laut yang berbeda, saling bertemu, tapi tidak saling bercampur satu dengan yang lainnya. Ya, ada tuh kalau kita nonton di YouTube, ya ada dua lautan, ya dua lautan yang tidak saling bertemu gitu. Seakan-akan ada pembatas di tengah-tengahnya. Itu yang disebut dengan barzakh. Bagaimana Nabi SAW 14 abad yang lalu bisa mengetahui hal ini? Sedangkan Nabi SAW hanya di kota Mekah dan Madinah. Tetapi Nabi SAW tahu hal-hal ya yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, disinilah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim merupakan guidance dalam kehidupan kita. Ya, petunjuk ataupun pedoman dalam kehidupan kita. Maka jangan ragu lagi. Bahkan ada yang mengatakan, Ustadz, kalau Al-Quran itu sudah kolot, sudah kuno, nggak bisa dipakai lagi. Dia salah. Ya, Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia itu. Nah, jadi Al-Quranul Karim ini akan diamalkan, ya akan digunakan sampai yaumul kiamah kelak. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan hudal linnas, ya petunjuk bagi manusia. Apa yang dimaksud dengan hudal linnas di sini? Ulama tafsir mengatakan hudal linnas di sini adalah hudal linnas minad dhalalah, yaitu petunjuk bagi manusia daripada kesesatan. Ya. Nah, kalau kita tidak ingin sesat, ya. Contohnya misalnya ya, kalau saat ini kalau kita tidak mau sesat di jalan, maka kita pakai GPS. Ya. Kita tidak mau sesat di jalan, kita pakai GPS. Kalau dulu sebelum ada GPS itu ikhwah, Bapak dulu kuliah itu Masya Allah payah nggak tahu jalan ya. Apalagi mau bimbingan dengan dosen. Pak, boleh bimbingan? Oh, boleh, datang aja ke rumah ya. Di mana Pak? Di jalan ini, jalan ini, jalan ini. Ya kita bingung kan? Nggak tahu kita. Apalagi kita pendatang gitu kan. Nah, tapi saat ini sudah alhamdulillah ya teknologi sudah canggih. Ketika kita misalnya mau bimbingan dengan dosen, kita tanya alamatnya, kita buka di GPS. Itu guidance. Ya, petunjuk. Kalau kita punya petunjuk, maka mudahlah segala urusan kita. Ya. Begitu juga ikhwah, ya. Kalau kita ya memahami Al-Qur'an ini dengan baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia
maupun kebaikan kelak nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga mengatakan wa bayyinatin minal huda, ya. Sebagai penjelas. Yang dimaksud dengan penjelas di sini adalah minal halal wal haram. Ya. Kalau kita sudah belajar Al-Qur'an tetapi kita tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, maka percuma. Padahal tujuan daripada kita memahami kitab Allah, kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ya. Pak, yang haram aja susah dapat, Pak. Bantai aja lah. Nah, kan gitu. Nah, kita sebagai Masya Allah ya, pejuang-pejuang agama, ya, pejuang-pejuang yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam bidang akademik ya, mahasiswa-mahasiswa ya, mahasiswi sekalian. Maka kita betul-betul memahami ya bahwa Al-Qur'an ini menjadi pedoman bagi kita bahwa kita mesti mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Wal furqan. Nah, Allah mengatakan lagi sebagai pembeda. Ketika kamu membaca Al-Qur'an itu kata Allah, maka dia akan menjadi pembeda. Menjadi pembeda bagaimana, Ustaz? Ya, yang dimaksud dengan pembeda di sini adalah minal haq wal batil. Jadi kalian mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Kalau seandainya ikhwas kalian sudah ngaji, ya, sudah liko, sudah talaki, nah, tetapi tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, nah ini sama aja. Sia-sia ngajinya, sia-sia likonya, sia-sia talakinya. Ya. Allah menjadikan Al-Qur'an itu menjadi pembeda bagi kita supaya kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ya. Nggak ada nih, Pak, saya tengah-tengah lah, Pak. Abu-abu gitu. Nggak ada, ikhwah. Ketika kita tahu itu adalah hak, maka kita sampaikan itu adalah hak. Kalau kita tahu itu adalah batil, maka kita sampaikan itu adalah batil. Ya, jadi setelah mengaji ini kita bisa mengetahui membedakan mana hak, mana yang batil. Ya, kata Nabi SAW, kalau kalian melihat suatu kemaksiatan, kemungkaran di depan mata kalian, cegahlah dengan tangan kalian. Nampak yang batil nih di hadapan mata kita, kita cegah dengan tangan kita. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan kita. Kalau tidak mampu lagi dengan lisan kita, kita menghentikan kemaksiatan dan kebatilan, maka setidaknya ya ada kebencian dalam hati kita. Maka kata Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Di sini ikhwah, kita membimbing, mendidik, membina adik-adik kita supaya dia jauh daripada kebatilan dan kemaksiatan. Kan ini nih tugas utama kita. Apalagi ikhwah sekalian bidangnya di akuntansi, manajemen, ya. Tetapi Bapak sangat salut sekali dengan ikhwah sekalian, Masya Allah. Walaupun di bidang ekonomi, akuntansi, dan lain-lain, tetapi ikhwah sekalian meluangkan waktunya untuk sama-sama berjuang di jalan Allah, membantu agama Allah. Inilah nanti ketika di hadapan Allah menjadi saksi bagi kita sekalian, bahwa ketika di masa muda kita, ketika kita hidup di dunia ini, ya, ada sedikit pengorbanan kita untuk membantu agama Allah. Kita ingat ikhwah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan ke dalam api, maka ada burung pipit, ya. Burung pipit ini dia membawa air sedikit saja, ya. Maka dia tuangkan ke dalam api Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ada cicak yang mengatakan, wahai burung pipit, ngapain engkau mematikan api Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Nggak akan ada guna. Nggak akan ada guna kalau kamu matikan itu. Api itu besar, yang akan mati. Ya, apa kata burung pipit ini? Memang aku tahu, ya, bahwa air yang kubawa ini tidak akan mematikan api Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi setidaknya di mana pihakku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberpihakanku ketika di dunia, takut nanti aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jumpa dengan Allah, ketika aku melihat
Nabi Allah, utusan Allah. Aku pun tidak ada membantunya sedikit pun. Setidaknya walaupun air yang kubawa ini tidak akan mematikan apinya, setidaknya Allah Subhanahu wa taala melihat di mana keberpihakanku ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api. Kalau kita melihat lagi ya, begitu juga dengan cicak yang menghembus-hembuskan apinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Supaya apinya ini tambah besar, ya. Kalau kita melihat, apa gunanya cicak ini menghembus-hembuskan api Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak akan ada gunanya. Tetapi di situ kita akan melihat bagaimana keberpihakan cicak, ya, yang ingin yang ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Disinilah kita, ikhwah sekalian, di LDK ini, di FSI Qalbun Salim ini adalah bagaimana bentuk kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah salah satu bentuk keberpihakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dulu ketika hidup kita di dunia, kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ikhwah yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Pas 30 menit ya. Tidak lama-lama. Soalnya Bapak tanya kepada panitia 30 menit aja Pak. Jangan lebih. Ya mudah-mudahan pas 30 menit. Kalau lebih mohon dimaafkan ya. Jadi ikhwah sekalian, ketika ikhwah nanti ya membina adik-adik sekalian nanti yang di STE pembangunan, maka ini adalah bentuk perjuangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan generasi pemuda-pemuda bangsa ya, khususnya di Indonesia, menjadi pemuda-pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi pemuda yang menentang agama Allah. Saat ini banyak ikhwah pemuda-pemuda yang dia menentang agama Allah. Ya. Banyak saat ini orang yang dia itu menggunakan masa hidupnya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk menentang agama Allah. Ulama ditangkap. Ya. Ini bahaya nih. Ulama ditangkap, ulama dipersekusi. Ini bahaya. Disinilah ikhwah sekalian mendidik pemuda-pemuda ya untuk mencintai ulama, ya, mencintai kiai-kiai, mencintai habaib-habaib keturunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah perjuangan kita, yaitu di LDK, Lembaga Dakwah Kampus Qalbun Salim ini. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak kembalikan lagi kepada akhi Kevin ya. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz. Boleh untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan ikhwah sekalian? Mohon maaf ya, sini hujan lebat, sini hujan lebat. Jadi mungkin suara Bapak nggak jelas ya. Cobalah boleh dibuka ininya. Supaya Bapak kenal juga nih. Masya Allah, ada Pak Ustadz Yogi.
Masya Allah. Ya, Akhi Kevin, terus Bapak ada kenal, ya, Ukti Yuliani, ya, Ukti Putri Pratiwi, ya, Ukti Meidi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Ikhwah? Tanya aja. Tadi sudah ada pembukaan tadi ya? Pembukaan atau biasanya kan ada tuh pembukaan dengan pembina Qalbun Salim. Nggak ada ya? Oke, ada yang ingin ditanyakan ya, Ikhwan? Saya mau bertanya aja Ustadz. Ya, silakan. Gini Ustadz, dulu itu kan pas tinggal di rumah orang itu saya itu rajin sholat. Hampir lagi sih 5 waktu Ustadz. Terus pas ngekos ini Ustadz, ngekos itu bareng dengan kawan Ustadz. Kawannya itu pemalas sekali Ustadz. Jadi saya ini kebawa suasana juga Ustadz, kayak jadi males-males juga buat sholat. Padahal masjidnya itu nggak jauh-jauh banget Ustadz. Karena faktor kawan. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana sih Ustadz biar saya itu tuh bisa kembali kayak dulu lagi Ustadz? Karena kawan itu kan berpengaruh ya Ustadz. Ya, betul. Jadi biar saya bisa langsung itu apa namanya tuh membuat teman saya itu bisa sholat juga 5 waktu gitu Ustadz. Oke, itu aja. Itu aja sih Ustadz. Ya, jadi menjawab pertanyaan Akhi Kevin ya, iman kita dengan iman para sahabat itu beda ya. Kalau iman kita nih iman suasana, betul nggak? Ya, kalau kawan sholat, kalau kawan ngaji, kalau kawan liko, kawan talaki, kalau enggak, ya gitu juga lah Ustaz saya. Nah, kan kayak gitu. Itu menandakan bahwa iman kita itu iman suasana. Bagaimana? Kalau untuk saat ini, kalau kita melihat fenomena yang ada, ya, untuk anak-anak muda kita, maka butuh komunitas-komunitas, lembaga-lembaga, jamaah-jamaah, atau organisasi-organisasi yang dia ini mengajak lah, ya. Apalagi anak-anak muda ini, dia ini kan, Pak, saya mau ngaji tapi agak gaul lah, Pak. Kan gitu tuh anak-anak muda kan. Kalau enggak, kalau saya misalnya ngaji sama yang tua-tua, saya nggak mau. Itu kan ada tuh. Kajiannya mati aja, sakaratil maut aja gitu kan. Kalau saya mau ngajinya, ngaji anak muda, Pak. Apa tuh? Tentang nikah, Pak. Itu semangat anak muda tuh. Ya. Jadi, ikhwah sekalian, kalau bisa ya, buatlah komunitas-komunitas atau lembaga-lembaga yang saat ini pun sedang ikhwah sekalian jalani, ya. LDK ini yang mungkin saat ini pandemi ya, ikhwah sekalian mungkin tidak bisa datang ke kampus atau mungkin langsung tatap muka, kajian, niko dan lain-lain, ya. Ini adalah salah satu solusi, ya. Solusi bagi kita untuk meningkatkan iman kita. Masalah sholat ini adalah iman, ikhwah, bukan ilmu. Berapa banyak orang punya ilmu, tapi tak sholat-sholat. Ilmu agamanya banyak. Tahu sholat, tahu. Apa hukumnya? Wajib, tahu dia. Sholat, enggak. Banyak. Ya. Bahkan ketika kita ditanya, kamu muslim? Ya muslim. KTP-nya apa? Islam? Ya Islam. Sholat. Kalau sholat, Ustaz.
cengengesan kan. Nah, jadi iman. Nah, jadi iman kita ini pun adalah iman suasana. Jadi bentuklah suasana. Nah, kalau imannya masih iman suasana, carilah suasana yang mendukung. Ya. Nah, kalau kita mungkin memiliki teman-teman yang soleh ya atau soleha, gabung dengan dia. Ya, kenapa iman kita masih iman-iman suasana? Nah, maka gabunglah dengan lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas ya. Nah, kalau kita lihat ada tuh pejuang subuh, ya. Mungkin nampaknya pejuang subuh ini dia susah sholat subuh, maka dia buat komunitas pejuang subuh, ya kan? Supaya sholat subuh, tapi habis itu sholat zuhur nggak sholat. Nah ini bahaya. Subuh aja dia sholat. Nah jangan macam itu, ya. Nah, tetap sholat 5 waktu mungkin cuma Pak kalau subuh kan habis itu sambil jalan-jalan. Jalan-jalan naik moge Pak. Boleh. Ya. Nah, jadi kita buat suasana. Memang suasana ini Masya Allah beda. Ketika contohnya macam di LDK nih kan. Di Kolbun Salim ini. Ketika suasana mengaji, kita ikut ngaji. Coba suasananya selain mengaji misalnya. Main-main. Pasti kita pun akan ikut main-main juga. Jadi di adanya lembaga dakwah kampus ini, salah satunya adalah membuat suasana kampus menjadi islami, begitu. Begitulah, makanya setiap kampus di mana-mana ya, ada namanya LDK. Mau di kampus Islam maupun non-Islam, ya maksudnya basicnya bukan Islam ya, pasti ada LDK-nya, lembaga dakwah kampusnya. Itu untuk menampung bagi mahasiswa-mahasiswi yang beragama Islam, supaya ada nuansa suasana Islami di dalam kampus itu. Mungkin ada sebagian akhwat yang dia ini tidak berhijab, tidak menggunakan hijab. Melihat suasana kawan-kawan pakai hijab semua, jilbab semua. Mau tak mau dia pakai jilbab, hijab, malu dia. Dia Islam, muslimah kan, tapi nggak pakai hijab. Inilah yang namanya iman suasana. Dan untuk memberikan suasana itulah yang membuat dengan suasana-suasana itulah dia akan sedikit demi sedikit akan mengikuti begitu. Mungkin sebagian ikhwah ada yang misalnya ngajinya masih terbata-bata misalnya. Gitu kan. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ya, kalau macam ustadz dan mahasiswa-mahasiswi di kampus Islam itu ngajinya alhamdulillah. Tetapi bagaimana dengan mahasiswa yang kampusnya basicnya bukan Islam. Tetapi ketika di dalam lembaga ini, dakwah kampus ini, kita buat suasana mengaji misalnya. Kita membuat suasana tahsin atau tahfiz. Atau mungkin bisa jadi masukan juga untuk ikhwah sekalian, buatlah rumah tahfiz Kolbun Salim. Atau rumah tahfiz atau rumah tahsin Kolbun Salim. Jadi ikhwah ya, yang mungkin ngajinya belum bisa, mungkin hafalannya belum ada, disitulah buat suasananya. Kalau yang kampus-kampus Islam, alhamdulillah suasananya sudah ada, malah menjadi suatu kewajiban. Ya, mungkin itu saja. Mungkin ada yang ini lagi, Akhi Kevin. Apa tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita boleh langsung tutup dengan doa untuk Bang Yogi. Bisa dipandu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita membaca doa, alangkah baiknya kita mengucapkan Al-Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal aswa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ikhwah. Mungkin itu saja ya pertemuan atau talaki kita. Kalau ada salah-salah kata, ya, mohon dimaafkan. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan hilaf ini memang datang daripada pribadi ya, sebagai manusia yang dhaif dan lemah. Mungkin itu saja ya. Ini Ihyan, ada lagi? Baik Ustadz Afwan, mungkin aneh mohon mimpin forum ya Kevin. Baik, sebelum kita tutup, aneh rasa alangkah lebih baiknya sebagai bentuk dokumentasi kita. Jadi untuk yang memegang akun Zoom, Medi, boleh kita dokumentasi dulu, Medi? Ya, boleh Bang. Oke, silakan untuk teman-teman sebagai salah satu bentuk kita dalam adab berkomunikasi, silakan menghidupkan kameranya ya. Oke, aneh hitung 1 sampai 10. Ya, 1, 2, 1, 2, 3. Ya Bang. udah Medi? Udah Bang. Oke. Ya, untuk teman-teman Alilal, Desi, Putri, silakan dihidupkan kameranya terlebih dahulu. Alilal, Desi, Putri. Oke, apa? Gimana Medi, udah? Sekali lagi ya Bang. Oke, silakan. Tafadhol. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Baik. Ustadz, syukran Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Nah, ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali di acara-acara kebaikan selanjutnya Ustadz. Nanti insya Allah terkait dengan kegiatan Smart Mentoring mungkin nanti Ani bakalan jawab Ustadz. Karena dari pihak kampus juga belum mengetahui nih kapan mau ngadain ospek dan juga kapan bakalan masuk ke semester baru gitu. Mungkin nanti Ustadz Ani bakalan informasi kembali. Syukur Ustadz, alhamdulillah. Ya. Baik, untuk Iwafilah, karena agenda kita juga sudah berakhir, nanti insya Allah untuk pekan depan mungkin teman-teman dari panitia Smart Mentoring mohon dipersiapkan kembali ya terkait kematangannya. Nanti kalau bisa next time diadakan tilawah terlebih dahulu. Jadi itu aja. Baik, silakan mungkin boleh untuk meninggalkan forum. Ya, syukran. Kiranya ikhwas sekalian, Bapak live dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih. Baik. Halo, Wah. Siapa namanya, Ahmula? Namanya Salahuddin Al-Hazik, Om. Halo, Salahuddin. Ya, bukan Salahuddin Al-Ayubi ya? Insya Allah nanti yang kedua ya. Kalau Mantap, mantap. Halo, Adek. halo Bang. Tuh. Ya. Dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin juga ya, teman-teman. Assalamualaikum. Syukran ya untuk panitia. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum.